Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya kepada kita yang harus kita kerjakan dan kita penuhi adalah belajar dan mempelajari agamanya. Ketika Nabi SAW bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun wanita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Dan Nabi kita SAW pun juga menyatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang mengajarkan Al-Qur'anul Karim dan orang-orang yang mempelajarinya, atau orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan orang-orang yang mengajarkannya. Oleh karena itu bersyukurlah ketika pada kesempatan kali ini, pembuka hari, kita mengisinya dengan aktivitas yang akan mengantarkan kita sebagai salah satu orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala jika kita jujur kepada Rabbul Alamin, jika kita ikhlas dan kita berusaha sekuat tenaga. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, kita juga harus bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan taufik kepada kita dan kemudahan kepada kita untuk mempelajari ilmu dari salah satu ulama terbaik di dunia, yaitu Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Hussein bin Muhammad Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Belajarnya saja sudah nikmat, apalagi belajar dari salah satu yang terbaik, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan hadirin yang Allah muliakan, jika kita bersyukur maka Allah akan tambah nikmat tersebut. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat itu. Dan kalau kalian kufur nikmat, tidak bersyukur, inna adzabi lasyadid, maka azabku sangat pedih. Maka bersyukurlah ketika kita masih bersama Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melangkah ke kitab yang ketiga, atau bab yang ketiga, bab kesabaran jamaah. Kesabaran. Ini adalah bab yang ketiga dari karya besar yang bernama Riyadhus Shalihin. Setelah kita menyelesaikan bab ikhlas atau kitabul ikhlas, lalu yang kedua bab taubat, maka yang ketiga adalah bab sabar. Hadirin Allah muliakan, berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan merahmatinya, dan semoga Allah merahmati orang tua beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati seluruh umat Islam dimanapun mereka berada. Qala Allah ta'ala, berkata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru
Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kalian dan musabarahlah kalian. Jadi suruh sabar, dan Allah menyuruh kita untuk musabarah. Sabarlah kalian dan musabarahlah kalian. Ini salah satu penggalan dari surat Ali Imran ayat ke-200. Ayat ini tidak panjang. Kalau kita mau melanjutkan, maka kelanjutannya adalah isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sabarlah kalian dan bermusabarahlah kalian, dan berjagalah kalian dan bertakwalah kalian, niscaya atau semoga kalian beruntung dengan hal-hal di atas. Semoga kalian beruntung. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membuka bab ini dengan sebuah ayat di dalam surat Ali Imran ayat 200, atau ayat yang terakhir. Ini ayat terakhir dari surat Ali Imran. Jadi jangan tanya apa ayat ke-201-nya. Dan pesan atau salah satu pesan besarnya jelas, clear. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bersabar, untuk bersabar, dan bukan hanya bersabar tapi musabarah, musabarah. Dan nanti kita akan jelaskan apa maknanya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah. Hadirin yang Allah muliakan, mari kita bahas ayat ini. Ini perintah untuk bersabar, dan ini dijadikan opening oleh Al-Imam An-Nawawi. Maka timbul pertanyaan sederhana, apa itu sabar? Apa itu sabar? Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada kita oleh teman kita yang baru masuk Islam misalnya, atau anak kita, ayah atau ibu atau bunda, sabar itu apa sih? Kira-kira jawaban kita apa, jemaah? Apa jawaban kita ketika ditanya sabar itu apa sih? Hadirin Allah muliakan, ya sabar nak, gitu ya. Susah diungkapkan dengan kata-kata. Aku rasa udah jelas. Enggak, belum jelas. Udah jelas, belum. Jadi memperdebatkan udah jelas atau belum, dan itu menunjukkan belum jelas, karena kalau sudah jelas tidak akan terjadi perdebatan. Secara umum demikian. Oleh karena itu kita perlu dudukan sabar itu apa sih. Nah, sebelum kita membahas definisinya secara istilah atau terminologi, maka ada baiknya kita membahas secara bahasa atau etimologi. Karena definisi sebuah kata dari segi istilah dalam sebuah konteks itu pasti dipengaruhi dan diwarnai oleh maknanya secara bahasa. Nah, secara bahasa, para pakar bahasa menyatakan seperti Ibnu Faris rahimahullah, sabar itu dari kata-kata sod, ba, dan ro. Ya, aku juga tahu Pak Ustadz, namanya juga sobar, jadi sod, ba, dan ro. Itu memiliki
tiga makna dasar. Tiga makna dasar. Yang pertama, al-habs, dan ini yang dititik beratkan oleh para ulama. Al-habs, menahan. Jadi menahan. Akar kata atau makna dasar pertama adalah menahan. Jadi kalau kita dengar sabar secara bahasa apa sih? Menahan. Jelas ini hadirin, menahan. Lalu yang kedua, a'alil umur. Ketinggian atau puncak dari sesuatu. Jadi ketinggian dan puncak dari sesuatu. A'alil umur. Yang ketiga, jinsun minal hijarah. Sebuah jenis bebatuan atau sebuah jenis batu. Itu yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Faris dalam kitab Maqayisil Lughah. Jadi sabar itu apa? Yang pertama, habs, menahan. Yang kedua, a'alil umur, puncak dari sebuah perkara yang tinggi atau ketinggian sebuah hal. Jadi a'ali atau wa'alil umur itu hal yang tinggi. Yang ketiga, sebuah jenis dari bebatuan. Nah, hadirin Allah muliakan, itulah makna dasar dari sabar. Menahan, puncak dari sesuatu, dan sebuah jenis dari batu. Dari sini, mari kita masuk ke makna kesabaran secara istilah. Dan ini yang kita maksudkan ketika kita bilang sabar mas, sabar mas, sabar mas. Sabar mbak, sabar mbak, sabar mbak. Lo harus sabar. Kalau kamu ingin sukses, kamu harus sabar. Atau kita katakan, sabar ya, insya Allah badai pasti berlalu. Nah, apa sih makna sabar secara istilah? Ulama mengatakan sabar secara istilah adalah menahan diri di atas ketaatan kepada Allah. Menahan diri agar selalu di atas ketaatan kepada Allah. Wa habsuha an ma'siyatillah.
dan menahan diri agar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Wa habsuha 'an tasakhuti min aqdarillah, dan menahan diri agar tidak kecewa, tidak kesel, tidak marah, tidak melakukan respon negatif dari takdir yang Allah berikan kepada kita. Itu kesabaran. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, diantaranya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan keterangan beliau mewakili definisi yang banyak di tengah-tengah para ulama. Mungkin ada perbedaan redaksi, tetapi substansinya sama. Jadi intinya adalah menahan diri. Menahan diri. Apa konteksnya? Ada 3 berarti kan. Yang pertama dalam ketaatan. Yang kedua dalam menjaga diri dari maksiat. Dan yang ketiga dalam menghadapi takdir. Itu kesabaran. Itu kesabaran. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk sabar dalam surat Ali Imran misalnya ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Artinya apa? Artinya, wahai orang-orang beriman, tahanlah diri kalian di atas ketaatan, dan tahanlah diri kalian agar tidak terjatuh ke dalam maksiat, dan tahanlah diri kalian dalam menghadapi setiap takdir, sehingga kalian tidak berontak, sehingga kalian nggak marah, sehingga kalian nggak kecewa, sehingga kalian tidak memberikan respon yang negatif terhadap takdir yang Allah berikan kepada kalian. Nah, itu syarat jadi orang yang beruntung. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung di dunia maupun di akhirat. Di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang Allah muliakan, itulah kesabaran. Kenapa demikian? Karena untuk bisa taat kita butuh sabar loh. Ya Ramadan kemarin aja, untuk bisa puasa full 1 bulan, Anda harus sabar. Untuk bisa mengkhatamkan Al-Quranul Karim dalam 1 bulan, misalnya di Ramadan kemarin, itu nggak bisa kecuali orang yang sabar. Untuk bisa qiyamul lail, bangun gitu jam 1 malam, jam 2 malam, atau jam 3 malam, Anda harus sabar. Maksudnya apa? Hadirin, nafsu dalam jiwa itu nggak mau untuk mengerjakan ketaatan, males untuk sholat, males untuk baca Quran, maunya santai, maunya seneng-seneng. Nah, ketika kita ajak dia untuk baca Al-Quran, untuk ngaji nih, misal sekarang untuk ngaji, nafsu kan males banget, aduh enakan habis subuh gue tidur, atau gue santai, atau gue rebahan. Nah, untuk ngajak tuh jiwa mau duduk manis, buka kitab Riyadhus Shalihin, lalu duduk nyatet, itu kita harus nahan diri kita yang inginnya santai-santai. Itu sabar. Itu sabar. Itu sabar.
untuk menuntut ilmu, untuk mencari nafkah. Pengennya mah santai, aduh males gue pengen rebahan, tapi Anda harus cari nafkah, itu perintah, itu ketaatan buat diri Anda, buat keluarga. Anda harus keluar, walaupun Anda bingung mau ngapain. Pengennya mah santai aja di rumah, ada, kita keluar, kita cari rezeki yang halal. Nah, untuk melakukan itu Anda harus tahan ego diri Anda yang pengennya rebahan, santai, nggak produktif, tidur-tiduran. Itu sabar. Itu kita tahan diri kita. Pengennya mah santai aja. Belajar itu susah loh, kecuali dirahmati oleh Allah. Nggak, belajar sama nafsu nggak cocok secara umum, kecuali orang-orang yang punya himma aliyah, yang punya cita-cita besar. Ketekunan itu kan pada dasarnya nggak disukai sama hawa nafsu. Hawa nafsu pengen santai, nggak on time, suka-suka. Nggak. Anda harus salat subuh on time. Sebaik-baik amalan as-salatu inda waktiha, salat di waktunya. Kayak bangun, aduh, itu kan secara umum nggak cocok dengan hawa nafsu kita. Kita pengen tidur terus. Untuk bangun tahajud misalnya, oh itu kita harus tahan ego kita untuk tidur terus. Untuk tidur terus. Nah, menahan itu sabar. Menahan itu sabar. Itu kesabaran. Untuk tetap on track terus. Gini deh, habis Ramadan nih. Kan jiwa kita udah malas, udah capek, udah letih pas Ramadan begadang nyari Lailatul Qadar. Pengen udah santai-santai aja, pengen rebahan aja, pengen seneng-seneng aja. Enggak, Anda harus tetap istiqomah. Istiqomah itu kan ngejaga dan nahan diri kita agar nafsu ini nggak liar. Itu sabar. Itu sabar. Kita punya cita-cita yang tinggi, cita-cita besar, mimpi besar. Itu kalau nggak sabar nggak bisa. Nafsu pengennya santai. Nafsu pengennya nggak ambil resiko. Nafsu tuh pengennya nggak berjuang. Nafsu kan pengen dapat cepat gitu loh. Kalau bisa dalam tempo sesingkat-singkatnya, jalan yang paling pintas. Oh nggak bisa. Anda harus sabar. Anda harus berjuang untuk coba lagi. Itu kan nggak sesuai dengan nafsu kita, jamaah. Kan gitu. Coba lagi, gagal, coba lagi, nggak sesuai dengan nafsu kita. Nafsu kita malas nyoba, begitu dipaksain nyoba gagal, udah mundur deh. Enggak. Sabar itu agar kita selalu dalam ketaatan dan hal-hal kebaikan, ibadah, amal soleh. Itu harus sabar. Dan berikutnya, sabar ketika berhadapan dengan maksiat. Kenapa? Karena nafsu itu suka sama maksiat. Nafsu itu senang. Karena maksiat itu sesuai dengan hawa nafsu secara umum. Maka agar kita bisa menghindari maksiat, kita harus tahan tuh hawa nafsu. Karena sekali lagi, hawa nafsu secara umum, itu cocok banget dengan keburukan dan maksiat, kecuali yang dikecualikan oleh syariat. Illa man rahimah rabbuh. Ini BFF-nya maksiat, jamaah. Bagaimana enggak Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 53, innan nafsa la'ammaratun bisu.
Sesungguhnya nafsu manusia itu senantiasa mengajak kepada keburukan, senantiasa mengajak kepada keburukan, senantiasa mengajak keburukan, senantiasa mengajak kepada keburukan. La ammaratun, bukan hanya memerintahkan keburukan, senantiasa secara umum tuh arahnya ke sana. Lalu Allah kasih pengecualian, illa man rahima rabbi, illa ma rahima rabbi, illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku, kata Nabi Yusuf, illa ma rahima rabbi. Tapi secara umum begitu deh. Nah, sehingga untuk menjaga diri dari maksiat, kita harus tahan banget, ya Allah. Hadirin, ngomongin orang, ghibah, fitnah, itu kan cocok dengan hawa nafsu kita. Kayaknya enak, seru. Nah, gimana tahan nafsu Anda? Tahan. Diri Anda tuh Anda tahan. Itu sabar. Tenggelam dalam kehidupan malam yang tanpa batas, yang liar, itu kan sesuai dengan hawa nafsu manusia. Yang pengen nyoba, yang pengen tahu, yang pengen ngerasain. Gimana kita agar terhindar dari itu? Anda harus tahan diri Anda, tahan. Diajak enggak, tahan. Walaupun nafsu tuh pengen coba, apalagi gratisan diajak temen gue nih, enggak tahan. Pengen cepet kaya, itu kan yang diimpi-impikan oleh hawa nafsu manusia. Maka ketika ada pintu yang haram dibuka dengan penawaran yang gila-gilaan, itu untuk mengatakan tidak, itu untuk nahan dirinya, harus kuat, nahan, enggak, terus tahan tuh. Itu sabar tuh nahan. Makanya kenapa semua bilang, ya Allah sabar kok berat banget? Ya karena lo harus nahan diri lo, itu yang masalahnya. Itu intinya, kita harus nahan diri kita. Dan itu susahnya minta ampun. Innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu manusia itu senantiasa mengajak kepada keburukan. Illa ma rahima rabbi, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Itu susah. Susahnya minta ampun. Untuk tidak terjatuh ke maksiat, kita harus nahan diri kita. Konteks yang ketiga, ketika menghadapi takdir, musibah, bencana, pandemi, penyakit, sakit, agar kita nggak terpuruk, agar kita nggak pesimis, agar kita nggak buruk sangka, agar kita nggak kecewa sama Allah, agar kita nggak marah. Itu kita harus jaga diri kita, kita tahan diri kita, jangan pernah pikiran buruk sama Allah. Itu susah. Agar nggak pesimis, itu susah. Agar terus optimis, yu'jibunil fa'lu, Nabi suka dengan optimisme, itu nggak mudah. Ketika gagal, untuk bangkit lagi, kejar lagi, itu berat, sangat berat. Nafsu kan pengen udah menghindar aja deh, udah cari kambing hitam deh. Untuk introspeksi diri ketika terkena musibah dan tidak menyalahkan orang, itu kan berat. Nafsu tuh pengennya nyalain orang, cari kambing hitam. Nafsu tuh enak nunjuk ke depan, susah nunjuk ke sini tuh susah. Nah, kita harus tahan ego tersebut. Paling enak kan kalau ribut rumah tangga nyalain pasangan, udah paling zen deh. Paling enak, paling cepat, paling pintas, salahin pasangan. Untuk mengamalkan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, apapun yang menimpa kalian itu salah satu faktornya adalah dosa-dosa kalian sendiri.
perbuatan tangan kalian, dan Allah mengampuni banyak sekali dosa kalian. Dalam surat Asy-Syura ayat 30. Itu kan susah. Kita harus tahan ego, diri, dan nafsu kita untuk tidak menyalahkan orang dan mengintrospeksi diri sendiri. Waduh, susah banget. Susah. Makanya jamaah sekalian yang Allah muliakan, sebagian ulama mengatakan bahwa sabar adalah simbol kokohnya pondasi agama dalam mengalahkan pondasi hawa nafsu. Jadi sabar itu simbol kemenangan agama di atas hawa nafsu. Itu sabar. Itu kesabaran. Itu kesabaran. Dijelaskan oleh banyak para ulama, di antaranya bisa dicek dalam kitab Mawsu' al-Aqidah wal Adyan. Jadi simpel ya, sabar itu adalah simbol kemenangan agama atau pondasi agama di atas pondasi hawa nafsu. Atau kalau pakai bahasa Al-Imam Ibnul Qayyim, kata Ibnul Qayyim, sabar itu thabatul qalbi 'alal ahkamil qadariyah wa syar'iyyah. Kokohnya hati dalam menjalankan takdir Allah dan hukum-hukum syariat. Itu sabar. Itu kesabaran. Hadirin yang Allah muliakan, dan kalau kita bisa lakukan itu, kalau kita bisa melakukan hal itu, maka kita akan mencapai puncak dari kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Kalau kita bisa bermain dengan pola itu, pola sabar, maka kita bukan hanya jadi orang baik, tapi kita akan mendapatkan cita-cita tertinggi kita, impian besar kita. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah, surat ke-32 ayat 24. Coba renungkan ayat ini. Kata Allah berfirman, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan kami jadikan dari mereka imam. Jadi imam, pemimpin. Yahduna bi amrina. Mereka memberikan petunjuk kepada umat, memberikan arahan kepada umat bi amrina, dengan perintah dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka berada di level tertinggi dan on track, hadirin. Tidak terfitnah, tidak jatuh ke dalam maksiat,
Mereka berpegang teguh dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu beratnya minta ampun. Kapan mereka bisa sampai pada titik itu? Lamma sabaru, ketika mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin, seyakin-yakinnya dengan ayat-ayat kami. Makanya kaidah para ulama, catat baik-baik, bis sabri wal yaqin tunadul imamatu fid din. Dengan kesabaran dan dengan keyakinan, kepemimpinan dalam agama akan dapat terwujud. Posisi puncak dalam agama akan terwujud. Posisi puncak dalam agama itu akan terwujud. Bukan posisi baik, ini imamah, posisi puncak yang paling tinggi dalam ketakwaan, dalam kesolehan, di dunia dan akhirat akan terwujud dengan cara sabar, yakin. Sabar, yakin. Mau orang bilang yakin dah. Kalau Allah dan Rasulnya bilang A. Kalau Allah dan Rasulnya mengarahkan kita harus mengejar sebuah titik, kejar satu titik itu. Dan sabar. Sabar. Bukan 1-2 hari. Sabar. Sabar. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, bangkit, coba lagi. Gagal, bangkit, coba lagi. Dan itu real. Bukan omong kosong. Bukan halu, bukan. Ini kaidahnya. Bisabri wal yakin tunarul imamatu fid din. Dengan sabar dan dengan yakin, insya Allah bisa, insya Allah bisa, insya Allah, yakin dengan janji Allah, yakin dengan sunnah Nabi SAW. Lalu ditekuninya bukan 1-2 hari, dicobanya bukan 1-2 kali percobaan, sabar ngejalanin itu. Maka kita akan sampai puncaknya kualitas agama kita. Puncak kualitas iman dan ketakwaan kita. Makanya kan tadi sabar tadi apa? Berasal dari berapa makna? 3. Menahan, alil umur atau alil umur, puncak dari sesuatu, dan yang ketiga batu. Kan gitu. Menahan, puncak dari sebuah perkara, dan yang ketiga batu, kata Ibnu Faris. Jadi batu gimana sih? Udah, batu tuh keras banget. Orang mau bilang apa, tetep aja dia keras. Teman-temannya bilang, lo udah gak mungkin jadi orang soleh deh, lo gak mungkin jadi orang baik deh, gue tahu masa lalu gimana. Udah keras aja. Enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah tuh mengampuni dosa. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa ketika kita bertobat. Dia ingat surat Az-Zumar yang kita bahas terus, beberapa kali kita bahas di dalam bab taubat. Enggak, Allah mengampuni seluruh dosa. Ketika semua orang bilang, lo nggak mungkin jadi orang baik, gue tahu lo gimana, udah keras, udah kayak batu, udah keras kayak batu, nggak udah jalan terus. Dan itu ada alil umur, posisi tinggi. Makanya kan kunci dapat posisi tinggi, sabar. Allah yang jamin. Waja'alna minhum a'immatan, dan kami akan jadikan di antara mereka imam-imam.
pemimpin, orang-orang yang berada di tingkat puncak, dan mereka on track, mereka diikuti dengan konsep mereka di atas ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menginspirasi manusia, jadikan mereka teladan. Mereka berdiri di atas iman, berdiri di atas tauhid, berdiri di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka selalu memiliki konsep beribadah kepada Allah. Dan derajat yang tinggi itu caranya gimana? Sabar dan yakin. Sabar dan yakin. Makanya jemaah sekalian, kembali ke surat Ali Imran tadi. Ayat berapa? Ayat 200. Isbiru wasabiru. Bersabarlah dan bermusabarahlah. Apa perbedaan sabar dan musabarah? Musabarah itu akar katanya sama, sobaro juga. Jadi pada dasarnya musabarah itu sabar. Tapi apa perbedaannya? Dijelaskan para ulama tafsir bahwa musabarah itu, kalau bahasa kita, kuat-kuatan nafas kesabaran dengan pihak lain. Kalau sabar dengan diri kita sendiri, tidak ada kompetitor real di depan, tidak ada lawan real di depan, tidak ada musuh real di depan. Adapun musabarah, ada musuh real di depan, ada kompetitor real di depan, ada lawan yang real di depan. Itu yang membedakan. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, kata Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, as-sabr al-awwal, sabar yang pertama dalam ayat ini, la ahada yudadduka fi syai', innama huwa syai'un bainaka wa baina nafsika tasbir. Tidak ada satupun yang berhadapan dengan Anda untuk mengejar sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu. Ini semua tentang Anda dan diri Anda. Itu sabar. Adapun sabar yang kedua atau musabarah, insanun yudadduka wa yuthiruka wa ya'tadi alaik fasabirhu. Ada pihak yang berada di hadapan Anda, melawan Anda, berkompetisi dengan Anda, ingin menjatuhkan Anda, ingin menzolimi Anda, ingin menyakiti Anda. Bagaimana cara menghadapi dia? Kuat-kuatan kesabaran dengan dia. Bima'na ghalibhu bisabar. Kalahkan dia dengan kesabaran. Kalahkan dia dengan senjata yang bernama kesabaran. Kesabaran. Siapa yang paling kuat sabar, dia menang, gitu aja. Pokoknya di antara dua belah pihak, yang paling sabar dia menang. Yang paling bisa nahan nafsu dia menang. Yang paling bisa nahan nafsu, dia menang. Kan itu hadirin. Kalau dulu peperangan dengan pengepungan benteng, main kuat-kuatan sabar aja. Siapa yang lebih nahan nafsu untuk bersabar? Yang ngepung atau yang berada di dalam kota atau benteng tersebut? Dan dua-duanya berat. Ngepung tuh habis uang, kosnya tinggi, capek, letih, lelah. Yang ada di dalam nggak bisa kemana-mana. Persediaan barang habis, persediaan makanan habis, dan seterusnya. Kuat-kuatan aja sabar. Itu salah satunya. Itu poinnya jamaah sekalian. Bagaimana kita harus sabar.
Hadirin Allah muliakan, makanya apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 104, ayat yang sangat menarik. Allah katakan, wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Anda jangan lemah ketika berhadapan dengan sebuah kaum. Anda jangan lemah ketika berhadapan dengan musuh. Jangan pernah lemah. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Allahu Akbar. Allah menyatakan sebuah fakta. Kalau kalian merasakan sakit, maka ketahuilah mereka mengalami dan mereka merasakan apa yang kalian rasakan. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka sebenarnya merasakan sakit sebagaimana kalian merasakan sakit. Jangan pernah lemah menghadapi musuh. Kalian merasa takut, mereka sebenarnya takut sebagaimana kalian takut. Kalian khawatir kalah, mereka sebenarnya juga khawatir kalah sebagaimana kalian khawatir kalah. Kalian grogi, sebenarnya mereka grogi sebagaimana kalian grogi. Allah yang mengetahui hati seluruh manusia menyampaikan itu kepada kita. Ketika kita menghadapi orang yang benci sama kita, yang ingin jahat sama kita, menjegal kita, jangan pernah lemah menghadapi mereka, kata Allah. Jangan pernah lemah, jangan pernah doubt. Kalian gak nyaman, mereka gak nyaman. Kalian sakit hati, mereka sakit. Kalian menderita, mereka menderita. Yakin itu, gak ada orang zalim bahagia itu gak ada. Gak ada orang punya niat buruk bahagia itu gak ada. Hatinya gak tenang. Kalian sakit, mereka sakit. Jangan pernah lemah menghadapi musuh, menghadapi orang yang jahat sama kita, benci sama kita. Jangan pernah lemah. Kesannya aja mereka superior. Mereka punya rasa takut sebagaimana kalian punya rasa takut. Mereka punya grogi sebagaimana kalian punya grogi. Kalian khawatir, mereka khawatir juga. Kalian takut kalah, mereka takut kalah. Kalian maju mundur, mereka juga maju mundur. Dan yang membedakan kalian dengan mereka apa kata Allah? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Dan kalian berharap kepada Allah dan mereka nggak berharap kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Allahu Akbar. Dua belah pihak sama-sama takut kata Allah. Dua belah pihak sama-sama sakit kata Allah. Bedanya apa? Kalian berharap sama Allah, mereka nggak berharap sama Allah. Maka kalian akan menang. Bagaimana mereka bisa berharap kepada Allah sedangkan mereka melakukan kemaksiatan? Mereka punya niat jahat. Nggak mungkin ada orang niat jahat berharap kepada Allah. Itu sudah dikuasai dan dimonopoli oleh nafsunya dan syaitan di dalam diri mereka. Adapun kalian beribadah. Kalian hanya ingin pahala. Kalian ingin surga. Kalian mengharapkan wajah Allah tabaraka wa ta'ala. Harusnya kalian lebih kuat. Karena kalian berharap sama Al-Qawi. Kalian berharap sama Rabbul Alamin. Kalian berharap dengan zat yang menyatakan bahwa dirinya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha berkuasa atas segala sesuatu. Anda harus lebih sabar dari mereka. Anda harus lebih kuat dari mereka. Karena Anda berharap kepada zat yang maha kuat, yang maha berkuasa, yang memiliki alam semesta ini. Anda harus lebih sabar daripada orang lain. Itu kuat-kuatan kesabaran. Adu panjangan nafas kesabaran. Anda terluka, mereka terluka juga. Anda sakit, mereka sakit. Anda kelaparan, mereka kelaparan, sama. Di banyak kasus demikian. Dalam pertandingan olahraga misalnya, kita yang sebagian kita olahraga dan pernah ikut pertandingan resmi, apa yang kita rasakan? Grogi, lawan kita juga grogi. Tapi kan dia nggak curhat ke kita, sebagaimana kita nggak curhat sama dia. Terus yang kuat-kuatan sabar aja, yang bisa nahan dirinya dan tampil lepas
Dan terus demikian. Semua pemain grogi secara umum demikian kan. Semua pemain takut kalah, gitu aja kan. Dan kalau kita analogikan ke dunia olahraga, nah kehidupan juga sama. Semua ada ketakutan, semua ada kekhawatiran, semua merasakan sakit. Anda berjuang, Anda persiapan jungkir balik siang dan malam, mereka juga persiapan jungkir balik siang malam. Anda kurang tidur, mereka kurang tidur. Tapi mereka berharap kepada makhluk, Anda berharap kepada Sang Khalik. Masa Anda kalah? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kata Allah. Kalian berharap kepada Allah, dan mereka nggak berharap kepada Allah. Hadirin yang Allah muliakan. Ini kan kekuatan bagi kita untuk bisa bertahan, untuk bisa fight, untuk tidak tenggelam di dalam keterpurukan, untuk bangkit lagi dari ketergelinciran. Kan apalagi kita sandingkan dengan bab taubah, separah apapun kesalahan kita, sefatal apapun, Anda punya Rabb yang Ghafurur Rahim. La taqnatu min rahmatillah. Separah apapun dosa-dosa Anda punya Allah Subhanahu wa taala yang ketika Anda kembali kepadanya, ia lebih gembira daripada kegembiraan orang yang berada di hadapan pintu kematian lalu diselamatkan kembali. Bukankah itu harapan? Bukankah itu optimisme yang membuat kita harus mengendalikan lagi, yang membuat kita punya power untuk itu, energi untuk itu, sehingga kita bisa sabar. Maka isbiru wasabiru, sabar dan musabarahlah. Sabar dan kalahkan musuh Anda dengan kesabaran. Sabar dan panjangkan nafas kesabaran dengan pihak lain. Itu yang akan menang. Betapa banyak kemenangan itu diraih bukan karena lebih cerdas. Yang juara bukan lebih cerdas, bukan karena lebih pintar, tapi lebih tekun dan sabar. Karena ketekunan hanya bisa diraih dengan kesabaran, dan itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berkecil hati. Mungkin kita bukan orang paling cerdas sedunia, dan kecerdasan kita biasa-biasa aja, kepintaran kita biasa-biasa aja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga kita bisa bersabar, kita akan berada di level teratas dunia dan akhirat. Karena makna atau akar makna dari kesabaran adalah puncak dari sesuatu, dan Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 24, lamma sabaru, mereka berada di puncak ketika mereka sabar. Bis sabri wal yakin tunalul imamatu fid din, dengan kesabaran dan keyakinan level puncak dalam agama akan tercapai. Ini yang bisa disampaikan, dan Allah mengatakan la'allakum tuflihun dalam Ali Imran 200, kalian atau agar kalian beruntung. Keberuntungan bukan tentang hoki. Keberuntungan itu diperjuangkan dengan kesabaran. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.